Hari pun terus berlalu, kesehatan Sayyidatuna Khadijah semakin melemah, penyakitnya semakin parah. Sayyidatuna Fatimah dan Ummu Kulsum setia mendampingi ibunya, dan duduk di sampingnya. Rintihan rasa sakit terdengar dari bibir Sayyidatuna Khadijah, dan air matanya pun tak sanggup menutupi rasa sakitnya. Air mata Sayyidatuna Fatimah pun membasahi pipinya, akan tetapi beliau dengan cepat mengusap air matanya, karena tak ingin, takut kesedihan diketahui ibunya. Sayyidatuna Fatimah dan Ummu Kulsum merasakan sebuah rasa sedih di dalam hati mereka, atas apa yang dilihatnya, bahwa ini adalah ibunya yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Seseorang yang sangat dicintai oleh ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih atas apa-apa yang menimpa Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Fatimah mengetahui hal itu. Jika telah pergi ibunya, siapakah yang akan menggantikan ibunya? Tidakkah cukup kesedihan ini? Tidakkah cukup kepedihan ini? Setelah pergi Abi Thalib, sedangkan dia adalah orang paling lembut, dan sekarang ibunya harus pergi juga. Sayyidatuna Khadijah dan kedua anaknya saling berbincang-bincang, dan memberi wasiat. Wahai Fatimah, wahai Ummu Kulsum, aku merasa ajalku telah tiba. Sayyidatuna Khadijah terus memberikan wasiat-wasiatnya, dan di antaranya yang terpenting dan sangat ditekankan adalah, mewasiatkan untuk menjaga dan memperhatikan ayahnya. Kesehatan Sayyidatuna Khadijah semakin melemah, dan ajalnya pun sudah sangat dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampiri Sayyidatuna Khadijah, seorang istri yang paling dicintainya. Dia adalah wanita yang telah berkorban. Dia adalah wanita yang lemah lembut, yang menyelimutinya dengan penuh kasih sayang, dan membenarkannya ketika turun wahyu. Dia adalah wanita yang selalu penuh perhatian, wanita yang memberikan bekal makanan ketika Nabi di Gua Hira. Dia adalah wanita yang menghibur Nabi ketika semua orang lari, wanita yang mempercayai ketika semua orang mendustakan, wanita yang menolong ketika semua orang menghina dan memusuhi. Dialah Khadijah, yang Allah pilih untuk menemani kekasihnya. Ketika Rasulullah datang, mata Sayyidatuna Khadijah berkaca-kaca, yang diiringi tetesan air mata, yang memancarkan suatu pandangan yang penuh kasih sayang, suatu pandangan sebagai pengantar perpisahan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dekat Sayyidatuna Khadijah. Dengan perlahan, Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepala Sayyidatuna Khadijah di pangkuannya. Sedangkan di samping kamar, Sayyidatuna Fatimah menangis melihat semua ini, dan Ummu Kulsum berusaha meredakan tangisan adiknya, Fatimah, yang masih kecil. Sayyidatuna Fatimah sedih karena perpisahan dengan Sayyidatuna Khadijah bukanlah hal yang remeh. Jika seorang putri yang masih kecil, ketika ditinggal ibunya, bersedih sekali atau dua kali. Akan tetapi, perpisahan dengan Sayyidatuna Khadijah bukanlah perpisahan dengan seorang ibu yang biasa, karena ibundanya adalah wanita muslimah yang pertama, wanita yang menjadi pelindung Islam, wanita yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidatuna Khadijah sedang dalam pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang sebuah kabar gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Khadijah, sesungguhnya Jibril datang menyampaikan salam dari Allah atasmu." Sayyidatuna Khadijah menjawab, "Allahu salam, wa minhu salam, wa alaika salam, wa ilahi yahudu salam, wa ala Jibril salam." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kabar gembira, dengan sebuah rumah yang sangat megah di surga, yang tidak terdapat di dalamnya kesusahan ataupun kesulitan sedikitpun." Mendengar hal tersebut, bercampurlah rasa gembira dan sedih meliputi dua gadis yang cantik ini, Fatimah dan Ummu Kulsum, sebuah rasa yang aneh dan menakjubkan. Di saat mereka berdua dalam keadaan yang menggembirakan dan menyenangkan, atas kedudukan yang didapatkan oleh ibunya, kedudukan yang tidak dicapai seorang pun, mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan adanya rasa gembira ini, goresan rasa pedih dan rasa sakit yang sangat mendalam bercampur atas perpisahan yang sangat berat bagi mereka.
Akan tetapi ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidatuna Khadijah pun meninggal di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinamakan tahun ini dengan tahun kesedihan. Amul Huzn. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan pamannya yang selalu menjadi penolongnya, dan kehilangan istri tercinta yang selalu menjadi penghibur hati, dan meringankan beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.